Kembali di Kompas Siang, Saudara. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memulai hari pertama kampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara. Selain Tanah Merah, Anies juga akan mendatangi sejumlah tempat di Jakarta. Tanah Merah adalah titik pertama Anies saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2016 lalu. Anies menjadi Gubernur DKI pada tahun 2017 hingga 2022. Sebelum memulai kampanye, Anies dan keluarga besar menggelar doa bersama. Anies Baswedan meminta doa restu pada Ibunda untuk memulai rangkaian kampanye. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, untuk memberi keridhaan. Sementara di hari pertama kampanye, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tetap berkantor seperti biasa di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran menyebut masih fokus pada semifinal Piala Dunia U17. Sementara ketika ditanya agenda kampanye pertama Prabowo, Gibran hanya menjawab rahasia. Kantor biasa, minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia ya. Kalau Pak Prabowo-nya? Pak Prabowo-nya hari ini? Rahasia. Mas, kenapa memilih Jabodetabek sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo Gibran untuk kampanye, Mas? Ya kayak gitu nggak perlu ditanyakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo memulai kampanye dari timur Indonesia. Di titik pertama di distrik Semangga, Papua Selatan, Ganjar berdialog dengan masyarakat. Ganjar disambut tarian Gadzi oleh sejumlah masyarakat adat. Ganjar kemudian berdialog dengan sejumlah kalangan. Untuk mengetahui situasi kampanye di hari pertama pasangan Capres dan Cawapres, kita bergabung dengan 3 jurnalis Kompas TV. Sudah ada rekan Tifa Solesa yang saat ini bersama dengan rombongan kampanye tim Capres nomor urut 1, dan juga ada rekan Jona Hamonangan yang saat ini berada di kantor Kemenhan, dan juga ada rekan Fauci dari Merauke, Papua. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Tifa Solesa. Tifa, seperti apa rangkaian kampanye yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan hari ini? Iya, rangkaian paling pertama calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tadi dimulai semuanya dengan kegiatan doa bersama terlebih dahulu di kediaman keluarga besar Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tadi Ibunda Anies Aliyah Rashid Baswedan juga memimpin doa dengan harapan dari pihak keluarga Anies agar kampanye yang berlangsung hari ini di hari pertama 28 November 2023 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti. Lalu kemudian setelah beranjak dari kediamannya sekitar pukul 7:30 pagi tadi kira-kira begitu, tim kampanye dari Timnas Amin, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ini langsung menuju ke Kampung Tanah Merah di Jakarta. Sambutan dari warga di Kampung Tanah Merah ini betul-betul menyambut dengan meriah, dan ini sekali lagi menjadi refleksi bagi Anies Baswedan yang dulu juga pernah isi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2016. Dalam 2 kali pidato yang ia sampaikan atau orasi yang ia sampaikan di hadapan warga Kampung Tanah Merah tadi, pada intinya dia Tanah Merah menjadi titik saat Anies mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta waktu itu tahun 2016 lalu, dan sekarang kembali berjuang dengan cerita yang berbeda dengan harapan ia bisa mendapatkan dukungan dari warga Kampung Tanah Merah ini dan bisa memenangkan suara pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar di kawasan Tanah Merah maupun juga secara umum di kawasan Jakarta Utara. Tadi juga ada beberapa janji disampaikan oleh Anies Baswedan kepada warga Tanah Merah, termasuk salah satunya adalah berjanji akan menuntaskan persoalan agraria. Walaupun kemudian sampai dengan saat ini sudah ada proses yang dijalankan begitu untuk menegaskan kembali legalitas di Kampung Tanah Merah ini, namun kita ingat juga pada momen medio pertengahan atau di awal periode tahun 2023 Kampung Tanah Merah sempat dilanda musibah, sempat terlanda kebakaran imbas dari ledakan depo pelumpang milik Pertamina di sekitarnya, sehingga ini juga yang menjadi concern. Makanya kemudian saat saya memantau
tadi setibanya Anies di Kampung Tanah Merah berkeliling menggunakan motor skutik tadi bersama dengan sang istri Ferry Farhati yang ikut dalam rangkaian kampanye mengenakan pakaian dengan nuansa paduan warna putih dan hitam begitu. Tadi sempat melihat juga kondisi terakhir kediaman warga pasca insiden ledakan depo Pertamina di Pelumpang. Itu satu hal. Sementara yang kalau bisa saya ceritakan juga keadaan sekarang, saya masih berada dalam rombongan dari tim kampanye Timnas Amin untuk menuju ke titik berikutnya. Titik berikutnya dari informasi terakhir yang kami terima akan menuju ke Gor Ciracas di Cililitan Besar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jono. Terima kasih atas laporan Anda. Lalu kita akan bergeser ke Jona Hamonangan yang saat ini berada di kantor Kemhan. Jona, seperti apa agenda yang akan dilakukan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini? Ya Juno, untuk agenda Capres Prabowo Subianto hari ini masih berada di Jakarta, jadi agendanya masih sebagai Menteri Pertahanan. Nah, terkait dengan adanya kampanye, ini memang saat ini sedang dilaksanakan kampanye di 200 titik tapi tidak dengan paslon. Jadi untuk kampanye ini dilaksanakan oleh tim kampanye daerah. Nah, 200 titik ini tersebar dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Sedangkan untuk dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka hari ini masih memilih menjadi Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Jadi untuk kegiatan kampanye ini nanti akan dilaksanakan di akhir pekan, jadi antara Jumat, Sabtu atau Minggu. Nah, terkait dengan sehari-hari ini masih menjaga Menteri Pertahanan dikarenakan masih banyak agenda yang harus dilakukan. Bahkan nanti rencananya nanti siang pada pukul 15 nanti akan ada rapat yang ada di Istana Bogor dalam rangka untuk rapat internal. Jadi memang untuk kegiatan saat ini masih fokus kepada sebagai Menteri Pertahanan. Apakah nanti di akhir pekan akan ditumpuk atau mungkin akan lebih banyak agenda kampanye? Itu saja masih menunggu terkait dengan kesibukan khususnya dari Prabowo Subianto sendiri. Namun bisa dipastikan hari ini lokasi dari Capres Prabowo Subianto masih berada di sekitaran lokasi Jakarta. Juno? Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Lalu kita akan bergeser ke Merauke, Papua. Sudah ada rekan Fauci Mapameni. Fauci, hingga saat ini bagaimana agenda kampanye yang telah dilakukan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Papua? Baik, saudara, dapat kami laporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah melakukan kampanye di Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga Jaya. Ketika melakukan kampanye berlangsung sikon bersama Mahfud MD yang berada di Sabang, sehingga kampanye kali ini juga disaksikan oleh Mahfud MD. Dan saudara, ketika melakukan kampanye tadi, warga berkesempatan untuk melakukan dialog bersama Capres Ganjar, dan di situ warga melakukan dialog, warga menyampaikan keluhannya terkait infrastruktur jalan serta fasilitas kesehatan. Sehingga dalam hal ini Ganjar merespon dengan menjanjikan akan memberikan bantuan 1 puskesmas di setiap 1 desa. Namun dikatakan Ganjar bahwa ia akan melakukan atau akan bertanya dulu kepada Bawaslu, mengingat ini merupakan masa kampanye sehingga menghindari dugaan manipolitik. Saudara, setelah melakukan dialog dengan warga, Ganjar kemudian melakukan launching baliho dan juga deklarasi 3 jari. Setelah itu Ganjar dijamu makan saguset, makanan tradisional suku Marin, dan memberikan kesempatan langsung kepada Ganjar. Dalam hal ini warga memberikan kesempatan langsung kepada Ganjar untuk memotong langsung makanan tradisional saguset. Setelah melakukan jamuan makan siang, Ganjar kemudian kembali ke Kecamatan Merauke. Yang tadinya Ganjar dijadwalkan untuk menuju ke titik 0 km, namun ada satu dan lain hal menyebabkan Ganjar harus kembali ke Kecamatan Merauke dan melakukan pertemuan dengan para relawan. Baik, terima kasih rekan Fuci Manupapami dari Merauke, Papua yang mengikuti agenda dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga sebelumnya Jona Hamonangan dari kantor Kemhan dan juga sebelumnya Tifa Solesa yang mengikuti agenda dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Ciracas, Jakarta Timur. Dan saudara,